Setelah sampai di kaki gunung, mereka melihat seekor kerbau sedang merumput. Ini tentulah kerbau Danu yang dikatakan oleh Ki Banyu Biru. Dan tentunya pada rumput ini sudah dekat dengan istana raja. Jaka Tingkir mengambil segenggam tanah dari kantungnya dan mendekati kerbau tersebut. Kemudian dijejalkan tanah itu ke dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, kerbau itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Untuk menyimak kisah selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Jaka Tingkir adalah murid yang cerdas dan rajin. Semua ilmu dipelajari dengan baik. Maka guru menjadi senang sehingga Jaka diangkat menjadi anaknya. Pada suatu malam Ki Ageng Sela bermimpi membabat hutan untuk membuat ladang. Sewaktu dia datang ke hutan, dia melihat Jaka Tingkir sudah ada di situ, bahkan sudah menebang beberapa pohon di situ. Kemudian dia terbangun. Dia berpikir tentang mimpinya. Apakah arti mimpi ini? Kata orang, mimpi membersihkan hutan berarti akan menjadi raja. Kalau begitu, Jaka Tingkir akan menjadi raja suatu waktu. Ki Ageng Sela sebagai keturunan Ningrat Majapahit selalu berdoa memohon kepada Tuhan agar keturunannya kelak dapat menjadi raja suatu saat nanti. Dia berdoa agar harapannya dapat terkabulkan. Jaka, pernahkah engkau bermimpi yang menurut kamu mimpi itu aneh? Tanya Ki Ageng Sela. Ya, pernah guru. Saya pernah bermimpi bulan jatuh di pangkuan saya. Itu terjadi suatu saya bertapa di Gunung Talamaya. Dan suatu saya bangun, saya mendengar suara dentuman yang berasal dari puncak gunung. Jawab Jaka Tingkir. Anakku, itu adalah mimpi yang bagus sekali. Untuk membuka tabir mimpi itu, maka sebaiknya kamu pergi ke Demak dan menjadi abdi di sana, guna merebut posisi yang baik di lingkungan istana. Saya akan berdoa untuk kesuksesan kamu, kata Ki Ageng Sela. Setelah Ki Ageng Sela memberi wejangan, dia melepas keberangkatannya menuju Demak. Sebelum pergi ke Demak, Jaka Tingkir mampir dulu menemui ibu angkatnya, sekedar mengucapkan salam. Ibu angkatnya terkejut melihat anaknya pulang terlalu awal. Apakah engkau sudah menyelesaikan tugas belajarmu? Tentu engkau adalah murid terpandai, katanya Tingkir. Tidak, Ibu. Tetapi saya mendapat tugas untuk pergi ke Demak, guna mengabdi ke istana, jawab Jaka Tingkir. Demak? Nampak ketidaksenangan Nyai Tingkir dengan Demak, karena dia teringat akan kematian ayahnya, anaknya yang dibunuh oleh Sultan Bintoro. Demak akan mengalami kemajuan dan saya akan mendapat suatu posisi yang bagus di kalangan istana, Ibu. Demikian ramalan Ki Ageng Sela guruku. Barangkali dia benar karena dia mempunyai kekuatan supranatural. Kalau begitu, baiklah. Ibu mendukung rencana ini. Dan saya minta kamu untuk tinggal di saudaraku di desa Ganjur, pamanmu di sana sebagai lurah Ganjur. Namun tinggallah di sini dulu untuk 2 hari saja, karena saya masih kangen dengan kamu, kata Nyi Tingkir. Selama tinggal di rumah, Jaka Tingkir bekerja di sawah bertanam padi. Selagi dia bertanam, ada orang menegur. Hai Jaka, mengapa kamu masih ada di sini? Bukankah kamu harus ke Demak secepatnya?
Dia adalah Sunan Kalijaga, salah satu dari 9 orang suci yang pertama membawa agama Islam. Sebagai orang alim, dia tahu akan masa depan Jaka. Maka dia menganjurkan agar Jaka segera ke Demak. Kerajaan Demak dengan raja pertamanya adalah Sultan Bintoro atau Raden Fata. Beliau wafat pada tahun 1518. Sultan mempunyai anak yang pertama adalah Ratu Mas, menikah dengan Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Dia diangkat menjadi raja, menggantikan mertuanya sebagai Sultan Demak Bintoro kedua. Pada waktu usianya 17 tahun, dia ikut bertempur di Selat Malaka, memerangi orang Portugis. Membantu dengan Sultan dari Malaka, Sultan Mahmud Shah. Oleh sebab itu, dia bergelar Pangeran Sabranglor yang artinya pergi ke luar negeri. Setelah memerintah kerajaan selama 3 tahun, dia dibunuh oleh seseorang. Rumor sejarah di masyarakat mengatakan bahwa yang membunuh adalah adik iparnya yang terkecil, Pangeran Trenggono. Anak ketiga Sultan Fata adalah Pangeran Kanduruan atau Pangeran Sedalepen. Dia seharusnya berhak menduduki tahta kerajaan, tapi sayang, dia dibunuh oleh keponakannya sendiri, Pangeran Prawoto, anak tertua dari Pangeran Trenggono. Jadi kerajaan Demak berlumuran darah yang dilakukan oleh Sultan Trenggono beserta keluarganya. Jaka Tingkir akan menghadap Sultan Demak yang pada saat itu adalah Sultan Trenggono. Yang pertama dia kunjungi adalah Lurah Ganjur guna mendapatkan rumah penginapan. Dia serahkan surat dari ibu angkatnya kepada Ki Lurah. "Hai Jaka, kamu sekarang sudah besar. Saya teringat pada waktu saya berkunjung terakhir ke rumahmu. Engkau masih kecil, umurnya kamu 5 tahun saat itu," kata Lurah Ganjur. Jaka seorang pemuda rupawan, sopan, dan kuat. Jadi saya kira dia akan mudah untuk menjadi abdi dalam istana, pikir Ki Lurah. "Hei Jaka, besok adalah hari Jumat. Sultan akan sholat di Masjid Agung Demak. Jadi besok pagi-pagi kita bersama-sama akan membersihkan masjid dulu. Dengan harapan Sultan akan melihat kamu dan mengangkat kamu sebagai pengawalnya atau abdi dalam," kata Ki Lurah. "Terima kasih. Ini adalah kesempatan saya untuk melihat Sultan yang terkenal itu dari jarak dekat dan juga untuk pertama kalinya," jawab Jaka Tingkir. Kemudian pagi-pagi sekali Ki Lurah beserta stafnya dan juga Jaka sudah berangkat ke masjid untuk bekerja membersihkan masjid dan halamannya. Disebabkan Jaka terlalu tekun dengan pekerjaannya, dia tidak melihat atau menyadari kalau Sultan dan rombongannya sudah dekat akan melalui tempatnya. Jika dia pergi begitu saja, maka dia akan membelakangi Sultan. Tetapi jika dia diam di tempat itu, tentu dia akan dilanggar oleh Sultan beserta rombongannya. Tempat dia sedang bekerja adalah di antara 2 kolam yang tempatnya sempit, tempat lalu Sultan. Tiba-tiba dia melompat melewati kolam. Itu adalah salah satu pelajaran silat yang diajarkan oleh Ki Ageng Sela. Sultan dan rombongan sangat terkejut, begitu juga Ki Lurah Ganjur. Sultan mendekati Lurah Ganjur dan memberi tanda agar anak muda tadi untuk datang menemuinya sesudah sholat Jumat. Ki Lurah Ganjur pucat mukanya. Hukuman apa yang akan dijatuhkan Sultan kepada Jaka Tingkir? Dalam benaknya berpikir, "Tingkir, tindakanmu tadi adalah melanggar kesopanan. Sultan berkenan menemuimu nanti setelah sholat Jumat. Saya harapkan Sultan tidak akan memberimu hukuman," kata Ki Lurah Ganjur. "Saya minta maaf, Paman. Saya tidak menyadari kalau Sultan dan rombongannya tiba-tiba sudah ada di depan saya,"
kata Jaka Tingkir. Apa yang harus saya katakan kepada ibumu, Nyonya Tingkir, jika Sultan memberikan hukuman terhadapmu? Kata pamannya itu. Akankah dia memberi hukuman? Saya hanya melompati kolam saja, kemudian dihukum karena tindakan itu, kata Jaka Tingkir. Dengan berbuat seperti itu, berarti kamu telah pamer kepandaian silatmu. Kamu tahu bahwa Demak ini adalah gudangnya para pendekar. Tidak lama kemudian, Sultan beserta rombongan sudah keluar dari masjid dan menemui Jaka Tingkir. Hai Kisanak, siapakah namamu? Kata Sultan. Nama saya Jaka Tingkir. Siapakah orang tuamu? Tanya Sultan kembali. Orang tua saya bernama Ki Ageng Tingkir. Masih ada hubungan keluarga dengan Ki Lurah Ganjur. Bahkan saya juga bermalam di rumah Ki Lurah. Kamu tidak pernah cerita kalau kamu mempunyai seorang ponakan, Ganjur. Anak muda, besok kamu menghadap saya di istana, kata Sultan.